Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Andrian. Saya dari kelas 4C Ilmu Komunikasi dengan nomor NIM saya 2001030028. Nah, alasan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Public Speaking dengan dosen pengampu Ibu Ajeng sebagai dosen pengampu di mata kuliah ini. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi yang bertema pentingnya belajar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, definisi belajar. Apa sih itu belajar? Belajar itu adalah proses yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan pengalaman dalam membentuk pengetahuan, keterampilan, maupun sikap yang sudah dipelajarinya di kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua itu ada hasil belajar. Apa sih pengertian hasil belajar? Pengertian hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Kemampuan tersebut mencakup aspek efektif, kognitif, dan psikomotorik. Sehingga secara umum, pengertian dari hasil belajar adalah hasil yang dicapai dalam bentuk angka atau skor pada setiap akhir pembelajaran. Nah, tujuan dari hasil belajar. Tujuan dari hasil belajar adalah untuk mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah dan menentukan tindak lanjut hasil penilaian dengan melakukan penyempurnaan dalam program pendidikan. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi siswa dalam mencapai nilai belajar nih. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal itu faktor yang ada pada diri seseorang yang sedang belajar untuk mempengaruhi hasil belajar. Contohnya seperti faktor jasmani dan faktor psikologisnya. Nah, yang faktor eksternalnya itu ada faktor yang ada di luar kendali seseorang yang turut mempengaruhi hasil belajar. Contohnya ada seperti keluarga, sekolah, dan lingkungan. Nah, yang ketiga ada motivasi belajar. Motivasi belajar. Di balik seseorang yang memiliki hasil belajar yang baik, tentunya juga dibutuhkan motivasi supaya siswa tersebut menjadi semangat saat belajar. Lalu, apa sebenarnya pengertian dari motivasi belajar itu sendiri? Nah, pengertiannya itu motivasi belajar adalah semangat yang muncul dari siswa atas dasar keinginan diri sendiri. Sedangkan menurut para ahli, motivasi belajar merupakan segala usaha yang dilakukan seseorang dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Sehingga motivasi belajar pada siswa bisa dilihat dari karakter yang menyangkut minat, perhatian, dan konsentrasi saat belajar dia tersebut. Nah, yang keempat itu ada prestasi belajar. Apa sih itu prestasi belajar? Selama ini orang beranggapan bahwa hasil belajar dari prestasi belajar memiliki makna yang sama. Padahal sebenarnya nggak sama maknanya sih. Umumnya prestasi belajar adalah ukuran keberhasilan siswa setelah mengikuti mata pelajaran tertentu yang ditunjukkan dengan nilai tes. Contohnya seperti nilai tugas, ulangan, dan nilai akhir seperti nilai rapot. Sehingga untuk mendapatkan prestasi belajar yang baik, tentunya ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti faktor internal dan eksternal seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Nah, yang kelima itu ada sumber belajar. Apa sih itu sumber belajar? Sumber belajar merupakan kumpulan bahan yang diciptakan dengan sengaja agar memudahkan siswa dalam belajar secara individual. Menurut Asosiasi Teknologi Komunikasi Pendidikan EDGE, sumber belajar adalah semua sumber yang bisa digunakan untuk memberi kemudahan belajar bagi siswa seperti pesan, pesan orang, bahan, peralatan, teknik, dan lingkungan. Nah, apa sih manfaat sumber belajar? Apa sih manfaatnya, kan biasanya ada orang yang tanya kayak gitu kan. Nah, apa sih manfaat sumber belajar? Kan biasanya banyak orang yang bertanya seperti itu tuh. Nah, manfaat sumber belajar adalah untuk memberikan pengalaman belajar secara langsung, membantu memecahkan masalah pendidikan, memberikan informasi yang akurat, serta merangsang pola berpikir seseorang. Nah, fungsi dari sumber belajar. Fungsi dari sumber belajar itu ada banyak. Contohnya ya, meningkatkan produktivitas belajar dengan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik. Yang kedua ada
memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Nah, yang ketiga ada memberikan informasi dan bahan lebih konkret. Nah, yang terakhir ini yang keempat, mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak. Nah, sekian dari penjelasan materi saya tadi dengan tema pentingnya belajar dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.